Gitu. Biasanya jamaahnya aku minta tolong untuk di streamingkan lewat Instagram. Pernah minta gitu. Pernah gitu. Lah iya ben wis tahu. Oh yang YouTube nggih. Ya pokoknya pernah. Pernah nggih, pernah. Jadi orang itu bisa melihat. Nggih, kalau niki Instagram saja ya. Jadi tidak suara saja. Semuanya. Sak wajahnya. Sama wajahnya sanunya saged. Niki kan wonten apa? Mikrofonnya. Lah ya, oh ini. Nggih, yang clip on. Artinya sekarang ya wajahnya ya syuting. Nggih. Tapi ya niku gak tahu, diluk tok terus mari ngono Nggih. rai Boten semangat. enggak ikut, istiqomah. Sebenarnya kalau mau istiqomah ya bagus nggih. bagus itu zamannya ini. Jadi aku mencintai Al-Qur'an. Mencintai Al-Qur'an. Ini kan wis Ramadan tengah. Ramadan nggih. Jadi mencintai Quran. Mencintai Ini Quran. puasanya oleh piro nih? Dapat Masya Allah 9 enggak tahu. Belum mboten ngitung. Ya, mencintai Al-Quran bab 1 kan minggu depan masih. Oh nggih. Nggih. Wingi wis ngene iki. Berapa setengah tahun lebih. Lagi dulu itu Masya Allah kan. Hari ngono Semangat lare. hilang maneh. Gak istiqomah itu. Nah istiqomah ya yang mencintai tambah banyak. Iya. Mencintai Al-Qur'an nggih kan. Dulur El Victor, saya Ishak dan Mas Helmi Ansori di Fajar Syiar Ngaji Bengkel Hati bersama Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, staf dosen di Universitas Negeri Sunan Ampel dan juga UNUSA Surabaya. Dan juga kita kenal, beliau adalah ulama karismatik dengan jam terbang yang tinggi. Beliau sudah hadir di studio. Pak, insya Allah kita akan sapa bersama. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat nggih ya. Alhamdulillah Masya Allah. wa syukurillah sehat Mas Ishak, Mas Hilmi. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ini semangatnya tertular kepada saya. Ya. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur El Victor, saya sampaikan terima kasih Masya Allah. kepada El Victor dan kepada dulur-dulur El Victor yang telah menyumbangkan sebagian rizkinya di jalan Allah lewat dasa ya, dana sosial Al-Jihad Surabaya. Mudah-mudahan sedekah dan jariah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga hajat-hajat panjenengan sedoyo dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi donatur dasa bisa daftar di HP kami ya. WA di HP kami 081 33 123 6767. Nah, niku masih sak nggih. 081 33 123 6767 ya. Ini 12367. Jadi mangke jenengan WA nama, alamat, nomor HP. Nama, alamat dan nomor HP Serta jumlah donasinya berapa. Mangke setiap para donatur baru di bulan Ramadan ini akan mendapatkan payung bagus dari Al-Jihad Surabaya. Monggo yang mau daftar, mau 1 bulan 50.000, mau 70.000, mau 100.000, monggo saikhlas panjenengan. Yang penting mugi-mugi diparingi istiqomah setiap bulan menghidupkan ngurip-ngurip adik yatim, ngurip-ngurip Islam lewat Al-Jihad. Insya Allah kami keluarga besar Al-Jihad tidak bisa membalas apa-apa kecuali dengan doa
yaitu doa dengan adik-adik yatim dan adik-adik santri, mendoakan para donatur setiap saat, event-event ba'da sholat itu nggak nih terus, karena itulah cara kami membalas Bapak Ibu, sedekah Bapak Ibu, terima kasih kami balas dengan doa. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu lur, apabila panjenengan ini adalah kesempatan ya. Mungkin masih bulan Ramadan, Anda bisa mengikuti dengan nanti menghubungi nomor WA 081331236767. Betul, nggih. Nggih, Masya Allah, alhamdulillah ya. Dan ini kan ngajak mlebu swarga bareng-bareng. Nggih ya, fathul ibadi. Ya, jadi jariah itu menjadi bekal kita untuk sangu di kemudian hari. Jadi memang harta yang kita miliki ya harta yang kita titipkan sekarang ini. Jadi adik yatim ini titip sifatnya, nanti kembalinya besok di akhirat. Masya Allah. Hatem nih, bukan hilang, titip ya, titip. Nggih, Dulur Al Victor, kali ini kita akan ngaji bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jasilan Badri MAG, ngaji bengkel hati dengan topik mencintai Al-Qur'an. Nggih ngoten ya. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan pendengar radio El Victor yang saya hormati, alhamdulillah sekarang masih di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah puasanya, istiqomah tarawihnya, istiqomah ibadah-ibadah wajib dan sunnahnya, karena ibadah bulan Ramadan sunnah ini dinilai dengan ibadah wajib. Nah, sekarang sudah kita menyampaikan tentang Al-Quran ya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dari zatnya Allah, zatnya Allah ke Lauhil Mahfud itu dengan cara mujmal, global, berak. Itu namanya inzal. Ya, inzal itu adalah Al-Quran diturunkan dari Allah, ya, dari zatnya Allah, kemudian ke langit namanya Lauhil Mahfud itu secara utuh dan brek itu bahasa Arabnya inzal itu. Kemudian dari Lauhil Mahfud diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan berangsur-angsur, itu namanya tanzil. Makanya di dalam Al-Quran itu tanzilum mir rabbih. Jadi itu beda, inzal sama tanzil itu beda. Jadi diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan bertahap. Itu memakan waktu 23 tahun. Lama, 23 tahun. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Syukron, kenapa kok Allah itu menurunkan Al-Quran kepada manusia ini, kepada hambanya ini kok bertahap gitu. Apa gak bisa itu diturunkan brek gitu? Ya, langsung semuanya. Ya bisa, tapi kan gak manusiawi. Jadi itulah sebenarnya at-tarbiyah. Allah itu juga pendidik, ya, makanya mendidik, mendidik kita semua bahwa manusia itu adalah perkembangannya berproses gitu. Berproses. Jadi sedikit demi sedikit, tidak langsung gitu. Perkembangan anak juga begitu, mulai di dalam kandungan, mulai bayi, ya, anak-anak, remaja awal, dewasa, itu ada perkembangannya. Cara berpikirnya juga tahap demi tahap. Nah, manusia juga begitu, menerima ajaran Allah berupa Al-Quran itu Pak Ilmi, Mas Isa, itu bertahap. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Allah itu kok menurunkan Al-Quran itu? Bukannya Allah itu sudah menciptakan manusia penuh dengan akal. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Allah menciptakan manusia ini dengan yang bagus, ya, akal, ya, dengan akal yang bagus dibanding dengan binatang, dengan makhluk-makhluk yang lain. Apa gak cukup itu? Sebenarnya sudah cukup. Manusia punya akal, tapi perlu diketahui bahwa manusia ini juga punya sifat lupa, punya nafsu, ya. Manusia ini punya sifat lupa, juga punya nafsu, ya. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah ke bumi ini sebenarnya adalah sebagai pedoman kehidupan manusia supaya menjadi orang yang bermartabat. Kalau bahasa tasawufnya begini, Allah itu Al-Quran ini dari langit diturunkan ke bumi supaya manusia ini ke langit kembali, ke pangku di halaman rumahnya sendiri. Kembali lagi. Iya. Itu lewat Al-Quran. Kita tahu bahwa kita ini asalnya kan penduduk surga. Cangkruan ini di surga. Penduduk surga. Karena ada lupa, ada kesalahan sehingga jatuh di muka bumi ini, maka Allah mengirimkan pedoman-pedoman itu, mengirimkan ajaran-ajaran itu, Mas Isa, Pak Ilmi dan Nurul Victor semua. Untuk apa? Supaya manusia ini bisa naik ke rumahnya sendiri, ke halaman rumahnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi Al-Quran itu memang sengaja diturunkan oleh Allah itu ke bumi untuk melangitkan manusia. Melangitkan kembali. Iya, melangitkan kembali manusia. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang manusia langit, yang kembali ke surganya Allah, ya cintai Al-Quran gitu. Cintai Al-Quran, pahami Al-Quran, pelajari Al-Quran, dan syukur-syukur menjadi habit, menjadi apa, semacam merasakan Al-Quran. Oh, ini luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah dawuh, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Ketok sahur temen iki. Allah kok ketok rada lemes. Wa idza quri'al Qur'anu, ketika Al-Qur'an itu dibacakan, dawuhnya Allah ini, fastami'u, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan apa wa ansitu itu? Rungok nih. Oh kan, wastami'u itu dengarkan. Diamlah, wa ansitu, dan perhatikanlah. Amati, rasakan gitu. Wa ansitu itu lebih pada memperhatikan. La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. La'allakum turhamun, supaya kamu menjadi orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini kalau dalam kajian Bengkel Hati, dulur, mendengarkan ini ada dua. Ada mendengarkan dengan telinga, ada mendengarkan dengan telinga batin. Ada telinga batin. Telinga batin. Maka kalau kita biasanya dengan mata lahir, juga dengan mata batin. Tapi ini juga ada pendengaran dengan telinga lahir, ada mendengarkan dengan telinga batin. Gitu. Ini Quran. Jadi fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ya. Dengarkanlah, perhatikan. Ini kalau kita bicara, dengarkanlah dengan mata batin, mata lahir, dengan pendengaran lahir batin, dengan memperhatikan. Oh, ini sak semester lama lama ini. Iya, jadi memang luar biasa. Jadi kalau itu kan kaitannya dengan ayat lain kan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhal muslimun. Ya, khusus orang beriman. Jadi ini tidak hanya sekedar KTP Islam. Amanu, tapi orang-orang yang betul-betul sudah nyakot. Jadi kalau hanya yang KTP Islam saja tidak bisa. Tidak termasuk. Amanu ini sudah lebih dalam lagi. Apa itu? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum la ayatum zadathum imana. Nah ini makanya saya katakan tadi ada pendengaran batin itu karena ada rasa getarnya. Makanya kalau kulon jenengan
ini dengarkan bacaan Al-Quran, kemudian kok rasanya enak, terus koriknya ngalih kok biasa-biasa, itu berarti pendengaran mata atau pendengaran dengan telinga lahir. Kok dulu aku gak enak kan? Ya. Jadi kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran ya, kemudian koriknya pulang, tapi kita masih tidak ada bekas di dalam hati, tidak ada bekas, tidak ada memikirkan apa yang dibacakan tadi, itu berarti kita mendengarkan hanya dengan telinga lahir. Masya Allah. Kira-kira Asal apa ya ini? ya karena kurang mencintai Al-Quran. Kurang mencintai ya. Jadi kita ini masih sering mendengarkan telinga telinga lahir. Koriknya ngomong Allah, Allah, Allah. Ya pas suaranya enak dok iku. Pulang balik mas. Setel ulang. Kan begitu. Kalau orang mendengarkan dengan telinga batin, itu tidak harus dengan lagu yang enak, dengan suara yang qari yang kelas tinggi, tapi itu dengan bacaan Quran yang standar, yang biasa, itu bisa juga dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Jadi ketika dibacakan Al-Quran itu terus bisa angen-angen, Sentuhannya di mana ya? Memahami. Sentuhannya di maknanya, ataukah lagunya, bacaannya, suaranya, atau seperti apa? Maka kalau di dalam Al-Quran itu kan Iqra itu 4 kali. Iqra. Ma makna biqari? Iqra sampai 4 kali kan malaikat Jibril. Iqra pertama adalah membaca tapi tidak memahami, tidak mengerti. Itu Iqra pertama, itu Iqra ya. Jadi membaca, jadi sekalipun itu hafal Quran ya, tapi kalau membaca itu kemudian tidak mengerti artinya, tapi sudah bagus hafal Quran itu bagus, tapi daripada yang tidak hafal gitu ya. Tapi kalau tidak bisa memahami, mengerti, itu namanya Iqra pertama. Iqra 1. Nah, itu. Ya bagus, dibaca itu. Kemudian ada Iqra yang kedua, itu adalah ya membaca tapi mengerti. Membaca dan Mengerti artinya. Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah ya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, zat yang merajai, yang menguasai, yang membimbing, yang menguasai semua alam. Maliki yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Wah, ngeri itu. Nah, itu kan? Dia tahu. Itu berarti kedua. Kemudian yang ketiga itu memahami. Kalau memahami itu lebih pada tidak hanya akal, tapi pada tidak hanya sensorial, tidak hanya imaginal, tapi sudah pada spiritual. Kalau sensorial itu misalnya kan begini, oh wit klopo ya apik apa ini Arab gak ono iki. Apik ngono iku sensorial. Hanya sekedar gambar, oh apik iki ya. Nek kono gak ono, apik iki pantai ono. Ini sensorial, ini berarti Iqra pertama. Tapi kalau Iqra kedua itu sudah mulai, iku ono anune iku ya. Glugune kena gawe omahe. Kan begitu. Iku ono sodone bareng ndek ndukur. Lha iku ono sepete kena digawean. Nah itu sudah mengerti dan apalagi kalau memahami, Masya Allah, wit kelapa itu mulai ngisor sampai dukur, ndak ada yang ndak manfaatin. Segini tingginya nggak amro ya. Nah itu mulai memahami ya itu. Jadi ada sensorial, ada imaginal, dan ada spiritual. Nah,
Masya Allah. Akhirnya tuh, subhanallah. Tapi kalau hanya melihat kelompoknya apik ya, wite, woi akeh ngono tok. Itu berarti Iqra pertama. Tapi kalau sudah Iqra ketiga itu lebih menjiwai subhanallah, pohon segitu tingginya. Woi sakmene akeh, godhonge sakmene akeh, wite sakmono cilike kok iso gak ambruk. Ono banyune jero nek. Lah iya ngonti. Rasane enak. Iku nek sapa kei gula, iku selange kapan nek enggak. Itu kalau lebih dalam lagi, apalagi kalau sudah masuk di tingkatan Iqra keempat itu tidak hanya sekedar bagaimana ini Al-Qur'an, tapi betul-betul sudah cinta kepada Al-Qur'an, lebih merasakan gitu. Itu sulit dibahasakan, itu lebih merasakan. Jadi makanya pernah saya sampaikan, Al-Qur'an itu kita tidak hanya memahami Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an itu paham dengan kita. Sebaliknya. Iya, kita ini tidak hanya memahami Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an itu paham kepada kita. Makanya kalau kita mencintai Al-Qur'an, moco itu gak kroso gitu. Masya Allah moro 5 kebet gitu ya. Duh, alhamdulillah lah kok 9 lemper itu sak juz iki, 9 lemper itu sak juz, gak kroso itu. Itu Al-Qur'an semakin cinta kepada kita. Ono sing kadang lagi telung baris. Loh, iki HP iki ana WA. Oh iya iki lak wayahe ndangdut ta iki. Terus sing sitok enggak sinetron sing iki. Ini berarti Al-Qur'an belum mencintai kita, belum memahami kita. Maka kita mencintai Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan semakin paham dengan kita. Itulah Bapak Ibu Dulur Al Victor yang saya hormati, kita di dalam Al-Qur'an ini mari kita sama-sama mendengarkan Al-Qur'an itu tidak hanya dengan telinga lahir, tapi bagaimana kita tingkatkan menjadi orang-orang yang mendengarkan Al-Qur'an dengan telinga batin, seperti yang disampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang yang benar-benar iman gitu, tidak ya ayyuhal muslimun gitu ya. Makanya kayak kemarin puasa kita dipanggil oleh Allah, dibelai oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, kamu puasa begitu ya. Maka kula jenengan sing poso-poso niku disayang Allah, dibelai oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Karena enggak kabeh wong Islam iku ya poso. Teng Jember niku wasa warung tutup kabeh. Sampeyan delok sikil ngisor bek. Warung hijaban. Sing gak ketok sirai. Nggih, daerah sepanjang tambah nemen. Nggih. Masya Allah, kalau siang ngaji ini, Masya Allah. Daerah Pasar Turi ngoten, Masya Allah. Nggih. Warung tutup. Sikile ngisor bawa tirip. Iki guyon tapi temenan. Makanya orang yang puasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Sama orang yang wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Memang iman itu kan fluktuatif ya. Kadang bertambah, kadang berkurang, kadang bertambah. Ketika Al-Qur'an dibacakan, didengarkan dengan telinga batin, itu zadatuhum imana, bertambah, gitu kan. Ya memang spiritual kita itu kan sering begitu Mas Isa, Pak Ilmi. Malam Jumat itu kan mesti naik, malam Minggu nah mesti tak. Itu yang antisipasinya kan kalau malam Minggu. Okay. Warning nih. Malam Minggu itu biasanya turun. Malam Jumat itu biasanya yasinan, tahlilan, istighosa, tadarus, meningkat itu. Al-Kahfi. Malam Minggu karaoke mana. Nah, apalagi kalau nang mall itu, Masya Allah, itu godaan ngapunten kadang gak duwe duit lho iso gesek ae ngono. Itu kan godaan masa. Bahkan kadang-kadang setelah beli barangnya di rumah dibuka saja tidak. Dibuka saja tidak. Coba itu godaan apa gitu?
kok ndelok aku gak enak ngono. Nggih napa mboten? Makanya kalau di pasar itu hati-hati, seringkali iman itu turun gitu. Iya, seringkali iman itu turun. Cobalah wong jelas gak duwe duit, gak nyekeli tuku gesek ae. Padahal barang itu kau omah ora sempat buka saja tidak. Masih utuh itu. Coba. Kenapa begitu? Karena saking pinter godone setan. Tapi kalau di masjid insya Allah itu kan goda-goda malaikat gitu ya. Artinya ajakan-ajakan malaikat. Iya. Hati-hati. Makanya malam Jumat itu spiritual itu naik gitu ya. Malam minggu hati-hati. Maka tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau Al-Quran dibacakan, kita resapi, kita dengarkan dengan telinga lahir dan telinga batin, maka kita tambah imannya, tambah kuat. Makanya coba kita ya ndak usah wong liya lah, awake dhewe niki lho. Ketika qori kita dengarkan gitu ya, kemudian qorinya pindah, sudah pulang, kira-kira masih enggak membekas di dalam diri kita? Apa ya mung Allah tok tepuk tangan moga suarane enak. Tapi apa setelah kundur beliau itu? Apakah ada perubahan apa di dalam hati kita itu? Ada perubahan atau tidak itu. Maka ini kan ngaji ya, ngaji supaya wong urip tambah aji gitu ya. Nah, ya dah, supaya kehidupan ini tambah aji ya, ngaji seperti ini ya. Mudah-mudahan kita di dalam kehidupan ini tambah baik. Apalagi di Ramadan ya, di Ramadan ini banyak nilai-nilai yang dilipat gandakan oleh Allah, terutama nilai kebaikan kita. Ada doa Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an. Nah, kalau disambungkan dengan topik ini, bagaimana kemudian implementasinya? Iya, memang Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu bisa menerangi hati kita. Nawwir qulubana bitilawatil Qur'an, binuril Qur'an. Al-Quran itu bisa menerangi, jangankan diri kita. Oh, mah itu lu sok terang dengan bacaan Al-Quran. Bairo, adem. Quran atau hadis Rasulullah itu tidak menerangkan terangilah rumahmu dengan apa? Merkuri. Enggak. Kenapa? Bukan lampu ya? Bukan lampu, bukan sinarilah, terangilah rumahmu dengan merkuri. Bukan. Bitilawatil Quran. Karena Al-Quran itu bisa menjadi cahaya, kedamaian, tenang. Lah napa Pak? Omah iku peteng menungso niku kuburan. Menungso ini kan digambarkan kaya kuburan. Napa mawon sing mboten dipendhem teng weteng sampean? Iwak asin mlebu. Kuburan iwak asin iki. Ayo, iwak laut. Masuk. Ayam dibeleh. Mlebu, wedhus. Sapi, napa malih? Penampung semua. Lele, udang. Sak sambel-sambel. Ini kuburan kabeh. Makane peteng. Iya, manusia itu ya. Manusia peteng. Wong lanang ya kuburan, wong wedok kuburan. Padha. Kuburan ketemu kuburan terus awor, terus akhirnya tukul kuburan cilik. Kuburan cilik. Iya kuburan. Makanya nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Terangilah rumahmu itu dengan bacaan Al-Qur'an. Bukan dengan lampu merkuri yang terang, yang 20 watt, 25 watt. Makanya hidup ini kalau dihiasi dengan Quran, dibacakan Al-Quran, pasti itu terang, terang padang terus ceria gitu ya. Ayo budayakan rumah tangga kita, kehidupan kita ini dengan membaca Al-Quran. Jadi nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an itu tadi juga ada 4 kriteria. Ya. Iqra pertama, ya. Iqra kedua, Iqra ketiga. Gitu ya. Ya, apalagi kalau sudah keempat itu tinggi itu tingkatan Nabi. Tingkatan Nabi itu. Ya, Masya Allah itu. Kalau kita ya 1, 2 gitu ya.
Tapi apa kalau misalkan tingkatan 1 yang Iqra pertama itu Yai masih tetap diterangi dengan Al-Qur'an? Oh nggih, tetap diterangi dengan bacaan Al-Qur'an itu ya, dengan bacaan Al-Qur'an. Walaupun tidak mengerti artinya, itu tetap menerangi. Itulah kehebatan Al-Qur'an, membaca, mencintai gitu ya. Itu Quran juga akan cinta kepada kita. Ya, mencintai, dibuka, diwoco, ya, dipahami. Subhanallah, itu memang itulah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada manusia lewat malaikat Jibril, ya, yang berangsur-angsur untuk dari Al-Qur'an itu dibumikan, diturunkan bumi untuk melangitkan manusia supaya kembali ke rumahnya, supaya kembali ke halamannya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi manusia di kuburan ya, berarti kalau Al-Qur'an itu dibaca, bahkan untuk yang sudah meninggal itu. Oh, saya memang makanannya ruh itu adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Pernah saya ceritakan jadi wong teng pun mati ruh sing pun pisah dengan jasadnya. Ini ku nek ndelok panganan donya niki gila. Masyaallah. Soto ngono kok dipangan, gila apa kuwi? Gak butuh dia. Gila ndelok panganan dunia ini. Makanannya adalah kalimat thayyibah, istighfar, bacaan Al-Qur'an, ya. Tasbih, sholawat, kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalimat yang bagus-bagus itu sangat dibutuhkan. Maka bacakan Al-Qur'an, dihadiahkan kepada almarhum. Ketoke sepele tapi teng mriku dadi parcel sing tumpukan luar biasa. Orang-orang almarhum yang almarhumah yang sudah wafat, yang tidak pernah didoakan oleh anak-anaknya, oleh keluarganya, oleh koleganya, yang mereka kering dengan doa, mereka jatuh miskin dan mengemis-ngemis kepada temannya. Dan mereka makan hanya setiap hari Jumat ketika ada makanan generik dari khotib khotbah Jumat itu. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Iku maknane pira-pira wong mati. Pas muni amwat ngoten niku langsung disebar keruyuk ngeluwe maneh. Luwe maneh pendak Jumat, Bro. Udah Jumat, Sabtu Minggu. Luwe maneh. Masya Allah. Berarti termasuk wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Walaupun tidak bisa membaca Al-Quran ya, tapi cuma ngikuti. Nah, itu jariyah. Jadi jariyah toh. Jadi ya doa atau amal yang mengalir terus, dibaca anak TPG, dibaca jaja di musola, bisa wakaf Al-Quran, wakaf tanah, wakaf semen, wakaf apa saja, itu menjadi jariyah Bapak Ibu sekalian. Yang itu apalagi dipersembahkan untuk almarhum. Engko ngoten iki ya nek takon Pak Syukuran nate mati. Ngono. Lho, ngono iku. Enggak ngoten. Kalau ilmu umum itu dipercaya itu berangkat dari keraguan, kemudian diteliti, kemudian baru kebenarannya diakui. Tapi kalau ilmu agama itu percaya dulu, baru terus kita meyakini, terus tambah mencari bukti. Ojo gak percaya dhisik. Piye nek njajaki wong mati? Piye nek meneliti? Ya percaya dulu, ada kiamat. Masa sampean ngenteni kiamat dhisik percaya? Baru percaya. Qadha qadar ya. Ya percaya dulu. Amantu billahi, percaya kepada Allah, ya percaya dulu, baru kita matahari iki tiap hari iki mlaku iki ana sing nglakokno iki kok ya gak tau tabrakan. Nah, udan iku ya mara-mara udan kok ya terang-terang dhewe. Sapa sing nerangno? Kok mara-mara ya udan dhewe. Ngono iku sapa sing ngesokno? Oh, berarti ana iki, yaitu Gusti Allah. Malah dalam kitab itu nek arek cilik untune tukul, umur 7 tahun kok protol. Sapa sing merotolno? Gigis namanya. Engko mari gigis muncul maneh. Arek untu kaya gak mundak dawa pancet sak ngono. Sapa sing ngendhekno? Nah, oh berarti ana iki. Arek dawa ya natep iki. Nggih, isine cocok to. Ngoten Gus nggih, Pak Ilmi nggih. Nah, ini luar biasa ini.
Pagi ini luar biasa, kita diberi pencerahan yang luar biasa. Keluarga besar kita diberi pencerahan yang luar biasa ya. Baik, kita ke Ya, dialog. dialog ya. Ya, dialog. Ya, 081234939360 ini nomor yang bisa Anda hubungi, bisa Anda hubungi lewat telepon ataupun WA. Iya. Tapi kita ke pesan-pesan. Nggih. Ya, kita baca Baik. pertanyaan ya. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. iya. Ada teman saya perawat, Mm-mm. merawat pasien non muslim, dan waktu sakaratul maut ia bacakan surat Yasin. Gimana itu Pak Ustadz? Makasih. Iya, iya, iya. Jadi merawat orang yang tidak muslim, kita rawat, kemudian dibacakan, kita memohon kepada Allah ya melalui membaca Al-Quran surat Yasin, tidak apa-apa. Karena apa ya, memohon kepada Allah semoga orang non muslim itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan kita meyakini bahwa dengan membaca Al-Quran itu kan kasih sayang Allah akan turun begitu. Memang alladzina yamutuna ala ma ma'asu. Jadi orang mati itu apa kata hidupnya? Awal di dunianya ini ya. Kalau orangnya baik itu, sekalipun orang itu non muslim, bisa saja matinya baik. Bisa saja dituntun oleh Allah menjadi orang yang beriman. Kita tidak tahu. Kok dulu aku gak enak. Paham nggih? Artinya Jadi alladzina yamutuna ala ma ma'asu. Orang mati itu apa kata hidupnya? Kalau hidupnya orangnya baik tapi mereka belum beriman, itu bisa juga oleh Allah saat matinya tiba-tiba dikasih iman oleh Allah. Orang lain tidak ada yang tahu. Tapi di hadapan Allah mereka beriman. Karena hidupnya baik. Maka kita ini kalau memohon kepada Allah jangan lupa kita jadi orang baik. Jadi apa saja, jadilah orang yang baik. Jadi bapak yang baik. Jadi ibu yang baik. Jadi pengusaha yang baik. Jadi guru yang baik. Jadi karyawan yang baik. Jadi bos yang baik. Karena orang yang baik itu besok matinya akan baik. Syahadatnya gimana Ya, ya? wallahu a'lam. Allah yang menuntun di situ. Jadi mungkin orang menganggap itu matinya tidak iman, matinya kafir, misalnya begitu. Tapi kalau orangnya baik itu bisa Allah memberikan rahmat kepada mereka, akhirnya mereka matinya itu beriman kepada Allah. Wes arep mati moro-moro syahadat, ya karo kita. Makanya kita itu prinsip jadi orang baik. Lah mendoakan dengan membaca surat Yasin bagus. Itu kan kita sebagai orang muslim kita meyakini dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu akan berikan rahmat. Allah akan turunkan kasih sayang. Dan pernah saya sampaikan kasih sayang itu tidak bisa dilogikakan. Enggak bisa dilogikakan itu. Menurut kita itu ngene ga iso bae iso. Nah, kan begitu kan, pernah saya sampaikan seorang pelacur yang memberikan air minum kepada anjing, itu karena rahmat dan kasih sayangnya Allah. Ya, tulisan yang ahli neraka itu dibusuk oleh Allah menjadi ahli surga lantaran memberikan kasih sayang kepada makhluknya Allah. Nah, itu kan di akal kayak gak masuk akal. Tapi rahmatnya Allah itu di luar jangkauan akal kita. Gak apa-apa Pak, Bu. Ya, kita mudah-mudahan termasuk orang yang baik ya. Jadilah orang yang baik. Apa tadi? Jadi suami yang baik. Jadi istri yang taat sama suaminya yang baik gitu ya. Jadi guru yang baik, pejabat yang baik, jadi penguasa yang baik begitu ya. Karena memang jadi bos yang baik gitu. Ya contohnya ya siapa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Silakan ada lagi. Telepon. Oke. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana
wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Amin ya Allah. Dosanya kedua orang tua kami. Amin ya Allah. Dosanya guru-guru kami, mulai dari guru TK, guru SD, guru sanawiyah, guru PGA, guru SMA, sampai dosen-dosen kami. Semoga semuanya yang sudah wafat diampuni dosa-dosa, diampuni semua khilafnya, diterima semua amal perjuangannya. Ya Rob, semoga semua dulur El Victor ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Puasanya, sahurnya, masaknya, infak sodakohnya, baca Al-Qur'annya, tarawehnya, sujud dan rukuknya, semuanya diterima oleh Allah. Dan semoga semuanya keluarga besar Radio El Victor hidupnya selalu mendapat kasih sayangnya Allah, mendapat rahmatnya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai untuk ngajinya kali ini. Alhamdulillah. Dulur El Victor, kali ini kita sudah melampaui batas rasanya. Melampaui batas. Melampaui batas terlalu. Sudah lepas lebih dari jam 8 ya. Kita harus pamit undur diri Mas Helmi. Ya, dulur mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya Ishak. Saya Helmi Ansori, terima kasih perhatian Anda semuanya. Sampai ketemu besok dengan kajian ngaji panguripan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak izin, Nggih, apa sud? skripsi, Kunci? kampus, Musa. proposal, ini kata Pak Ilu. Assalamualaikum.